Pak. Aspirasi, Pak. Recording in progress. Sudah ada 11, 10 orang, 12 orang. Rekan-rekan yang baru bergabung, silahkan bisa mengisi absensinya ada di kolom chat ya. Karena waktu, mari sama-sama kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua di kelas Tahir 1 yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah ya. Tentu semata-mata atas nikmat Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala dan pertolongan Allah Ta'ala lah sama-sama kita bisa berjumpa, sama-sama kita bisa berkumpul dalam KPA 2022 ya, meskipun secara daring, tetapi lagi-lagi itu hal yang patut kita syadari. Salawat serta salam juga sudah sepatutnya kita curah limpahkan kepada junjungan kita Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Jadi bertemunya kita hari ini, saya sebagai pengajar Al-Quran dan rekan-rekan dari kelas Tahir 1, perlu diketahui bahwa seyogianya materi Al-Quran itu hakikatnya ya hafalan ya sebetulnya sifatnya yang ada di modul KPA itu. Tetapi karena kita bertemu, kelas kita pun bertemu melalui daring dan keterbatasan waktu, dan partisipan pun Masya Allah luar biasa ya, sangat banyak. Jadi tidak akan semua bisa tersampaikan ya materi yang ada di modul silabus. Sejatinya juga banyak ayat-ayat pilihan atau surah-surah pilihan yang direkomendasikan oleh sekretaris tarbiyat ya, khususnya di dalam modul KPA supaya bisa dihafalkan oleh rekan-rekan peserta KPA semua. Tetapi dalam 1 jam ke depan ini, 1-1,5 jam ke depan di kelas ini, kita akan mengulas hafalan dan sedikit membedahnya ya, hanya dari ayat pilihan, ya ini surat Al-Kahfi, surah ke-18, ruku pertama dan ruku terakhir ya. Jadi pada kesempatan kelas ini kita hanya akan berusaha membahas ya. Artinya di sana akan ada tahsin dan pembahasan atau intermezzo daripada tafsirnya. Tahsin sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan ya daripada tajwid, makhraj dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan sama-sama bahas seputar intermezzo daripada tafsir ya, atau penjelasan-penjelasan dari Hadrat Khalifah terkait surah Al-Kahfi ini. Kembali diingatkan untuk rekan-rekan yang baru join, yang baru bisa bergabung, silahkan bisa sambil mengisi daftar hadirnya, absensinya ada di kolom chat ya. Jadi materi kita hari ini selama 1 jam atau 1,5 jam ke depan adalah seputar tahsin dan pembahasan daripada surah Al-Kahfi, surah ke-18, dan memfokuskan ayat pilihan kita hanya kepada ruku awal dan ruku akhir di surah Al-Kahfi ini. Jadi hanya akan ada 2 ayat pilihan saja pada kelas kita hari ini. Mengapa dipilih ini? Karena perlu diketahui ya oleh rekan-rekan semua bahwa 2 surah ini menjadi 2 surah yang cukup sering ya. Apalagi ruku terakhir dari surah Al-Kahfi gitu. Ayat pilihan tersebut, ruku terakhir daripada Quran surah Al-Kahfi, surah ke-18 ini sering kali dibacakan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadallahu ta'ala binasril aziz, oleh pimpinan kita tercinta, imam kita tercinta dalam memimpin sholat
subuh ya, di hari Rabu dan di hari Minggu gitu. Jadi setiap subuh di hari Rabu dan di hari Minggu Huzur tuh selalu berupaya membacakan surah ini ya, surah ruku terakhir daripada Quran surah Al-Kahfi gitu. Mungkin untuk teknis kelas kita hari ini pertama-tama nanti akan saya baca terlebih dahulu ruku awal dan ruku akhir daripada Quran surah Al-Kahfi ini. Nanti kemudian saya mungkin bisa minta empat orang ya, 2 orang dari Hudam dan 2 orang dari Lajnah supaya bisa menyampaikan hafalannya atau membacakan jika memang belum menghafal ya. Masing-masing membacakan nanti yang bersedia atau yang terpilih untuk membaca surah ini. Sekarang terlebih dahulu akan saya bacakan, saya akan sampaikan ruku awal daripada Quran surah Al-Kahfi. Lalu kemudian setelah itu saya akan minta rekan-rekan untuk melantunkannya, mentilawahkannya, membacakannya. Supaya ada interaktif ya, meskipun sejatinya Al-Quran itu untuk diajarkan ya, bukan untuk didiskusikan. Mari sama-sama disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, nah itu tadi ruku awal daripada surah Al-Kahfi, surah ke-18 ya, atau ruku pertama atau 10 ayat pertama. Sekarang kita lewat dulu terjemahnya. Sekarang kita bergeser ke ruku terakhir atau 10 ayat terakhir daripada Quran surah Al-Kahfi. Silahkan disimak terlebih dahulu. Nanti setelah ini saya akan minta 2 orang dari Hudam, 2 orang dari Lajnah untuk membacakan, untuk menilawatkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kita kembali ke surah Al-Kahfi ruku pertama. Sebelum kita membahas tahsin, perbaikan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu diperhatikan ya. Sejatinya insya Allah ta'ala saya yakin sebagai pengajar pun mayoritas rekan-rekan sudah insya Allah membaca Al-Quran. Kemudian ini saya hanya dalam upaya mengingatkan kembali ya, mereview kembali, menyegarkan kembali ingatan-ingatan rekan-rekan semua mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ya, khususnya di dua ayat pilihan ini, ruku pertama atau 10 ayat pertama dari Quran surah Al-Kahfi dan ruku terakhir atau 10 ayat terakhir daripada Quran surah Al-Kahfi. Terus setelah itu akan kita jelaskan sejauh mana ya pentingnya memang perbaikan-perbaikan dalam membaca Al-Quran itu. Kemudian kita juga akan sama-sama bahas intermezzo ya, daripada tafsir ataupun penjelasan pembahasan daripada Quran surah Al-Kahfi ini. Yang pertama-tama mungkin setelah ini saya akan minta rekan-rekan, pertama satu orang dari Hudam dan satu orang dari Lajnah. Pertama dari Hudam, silakan bisa raise hand ya, yang ingin atau bersedia membaca ya 1 atau 10 ayat pertama atau ruku awal di Quran surah Al-Kahfi ini. Rekan-rekan dari Hudam silakan bisa raise hand. Sudah ada yang raise hand atas nama Ridho Kurnia Hadi. Silakan Ridho Kurnia Hadi bisa di unmute.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Langsung saja dibacakan. 6 ayat, Pak. Nanti di slide berikutnya ikut juga. Oh iya. 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Dilanjutkan, silakan. Diteruskan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Masya Allah. Mubarak. Jazakumullah. Ridho Kurnia Hadi. Jazakumullah. Iya, Pak. Selanjutnya bisa minta rekan-rekan dari Lajnah, silahkan bisa raise hand untuk membacakan yang bersedia, yang memang tidak ada halangan untuk open mic atau unmute, silahkan bisa raise hand. Sudah ada yang raise hand atas nama Robiah Mahmud. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshir al mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana
makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba. Jazakumullah, Pak. Mohon bisa dilanjutkan. Oh. Iya, silakan. Oke, baik, Pak. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina wahai lana min amrina rasyada. Masya Allah, Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jazaa, mubarak ya kepada saudari Jazakumullah Robi'ah khairan. Mahmud. Mubarak, jazakumullah sudah bersedia. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, silahkan bisa mengisi daftar hadirnya. Link absensinya ada di kolom chat ya. Sudah di-share, dibantu kakak panitia. Untuk yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa sejatinya kelas kita, kelas Al-Quran itu sebetulnya hafalan ya. Sebetulnya yang tertera di dalam modul itu hafalan seharusnya untuk Al-Quran ini. Tapi karena durasi waktu belajar kita 1 jam atau 1,5 jam ya, maksimal. Sementara peserta begitu banyak ya. Jadi tidak semua ayat-ayat pilihan itu bisa diujikan, bisa disampaikan, bisa dibahas ya, atau bisa dites satu persatu ya dari rekan-rekan peserta semua. Jadi pada kesempatan belajar kelas kali ini hanya 2 ayat pilihan dari sekian banyak ayat-ayat pilihan dan surah-surah pilihan. Hanya 2 ayat pilihan, yakni ruku awal dan ruku akhir ya. Dan setelah itu nanti akan sama-sama kita bahas tajwid ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun yang perlu diperhatikan ya sebetulnya, dan juga pembahasan singkat ya mengenai tafsir yang memang ada kaitannya dengan posisi kita, dengan kondisi kita. Ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang baru bergabung, silakan bisa mengisi absensinya, daftar hadirnya ada di kolom chat. Kita lewat dulu terjemahnya. Sekarang kita bergeser ke 10 ayat terakhir atau ruku terakhir daripada Quran Surah Al-Kahfi. Nah, kembali saya minta mungkin 1 orang dari Hudam, 1 orang dari Lajnah lagi untuk bisa menyampaikan, untuk bisa membacakan. Pertama mungkin dari Hudam terlebih dahulu, silahkan bisa raise hand
yang bersedia untuk melantunkan, untuk membacakan. Ini sudah ada yang raise hand atas nama Nadim Ibrahim Andriansyah. Silakan bisa di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasiba alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhbarina amala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Iya, mubarak jazakumullah kepada Nadim Ibrahim Andriansyah. Jazakumullah hasanal jazaa ya. Mubarak. Selanjutnya dari Lajnah, silakan bisa raise hand yang bersedia membacakan. Sudah ada yang raise hand atas nama Kisti Nur Anissa. Silakan di unmute. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, silakan. Afahasiballadzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masya Allah. Mubarak, jazakumullah. Jazakumullah, jazakumullah. Kita sedikit ya bahas, kita sedikit bedah tajwidnya, hukum-hukum apa saja yang ada di ayat-ayat pilihan ini. Mungkin tidak semua, mungkin kita 5 ayat ya, mungkin insya Allah ini akan mewakili ya, ayat-ayat pilihan yang lain, karena mengingat waktu jika kita bedah satu-satu setiap hukumnya. Kita akan bedah 5 ayat pertama mungkin di Quran Surah Al-Kahfi di ruku pertama. Diingatkan kembali untuk rekan-rekan yang baru bergabung atau yang baru join, silakan bisa mengisi absensinya, daftar hadirnya ada di kolom chat ya. Mari sama-sama disimak, kita akan bedah, kita akan breakdown semaksimal mungkin terkait hukum-hukum apa saja yang ada di dalam ayat pilihan ini, mungkin di slide yang ini, dalam upaya mengingatkan kembali, mereview kembali, menyegarkan kembali ingatan ke rekan-rekan semua ya. Kita ke ayat pertama di surah Al-Kahfi, ayat kedua. Bismillah, dihitung ayat pertama, jadi kita masuk ke ayat kedua dari Alhamdu. Dari Alhamdu saja kita sudah dapat 2 ya. Di sini ada 2 hukum tajwid yang perlu diperhatikan. Pertama, ini adalah alif lam qamariyah. Lamnya di sini dibaca jelas al. Kemudian hamdu. Di sini ada hukum mim mati bertemu dengan huruf dal. Izhar syafawi namanya. Kenapa dikatakan izhar syafawi? Izhar itu hukum bacaannya jelas. Syafawi di sini artinya bibir, karena makhraj atau tempat keluarnya dari huruf mim itu kan dari bibir. Bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Itu makhrajnya, tempat keluarnya huruf mim ya. Sebagaimana kita mengucapkan huruf M dalam bahasa Indonesia. M atau mim dalam huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an. Alhamdu. Jadi dibaca sampai tuntas, maksudnya sampai tuntas makhraj huruf mim, yakni bertemunya bibir atas dan bawah atau syafawi istilahnya dalam bahasa Arab. Kemudian
langsung kita ke huruf berikutnya, yakni huruf dal. Semua mim mati ketika bertemu dengan huruf apapun kecuali huruf mim sendiri dan huruf ba, maka di sana hukumnya izhar syafawi, semuanya dibaca jelas. Kemudian lillah di sini lafaz Allah dibaca tarkik, dibaca tipis karena sebelumnya atau didahului oleh baris kasroh ya atau tanda kasroh. Kemudian alladzi anzala. Nah, di sini kita bertemu salah satu mad ya yang dibaca boleh dibaca 3 atau 2 sampai dengan 5 rakaat ya. Ini mad jaiz munfasil. Artinya mad tabi'i ya yang bertemu dengan alladzi sendiri, zi sendiri di sini mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf mad lagi. Yakni di sini ada alif atau hamzah. Nah, huruf mad kan ada alif, ya, dan waw. Nah, di sini mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan huruf mad di kata yang berbeda. Alladzi satu kata, kemudian anzala kata berikutnya, dua kata yang berbeda, namanya mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 sampai 5 atau 3 sampai 5 umumnya. Kemudian anzala, di sini ada ikhfa ya. Anzala. Di sini ada ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, yakni huruf zai. Kemudian ala, di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Kemudian abdi, di sini ada qalqalah sugro, huruf qalqalah yang berada di tengah ayat. Kemudian al, di sini ada abdihil, di sini ada alif lam qamariyah. Abdihil kita, ta di sini dibaca 2 harokat, di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Kemudian walam ya, nah di sini kita bertemu lagi dengan hukum mim mati, serupa dengan di sini izhar syafawi. Kemudian walam ya, di sini kita lagi bertemu dengan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, artinya semua hurufnya dipenuhi haknya, makhrajnya dan sifatnya. Walam ya, walam ya, walam ya. Izhar syafawi. Karena huruf mim makhrajnya adalah atau tempat keluar hurufnya itu di bibir atau syafawi dalam bahasa Arab. Yaj'al, di sini ada qalqalah sugro jim, huruf jim dengan baris sukun atau baris mati. Yaj'al, kemudian di sini ada huruf idgham ya yang bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya sebetulnya. 2 huruf yang sama makhrajnya dan bertemu, ini namanya idgham mutama silain. Bertemunya 2 huruf yang semisal. Lahu, di sini ada mad silah qasirah dibaca 2 harokat. Lahu, di sini hak domir ya. Hak domir yang secara pengertian hak domir itu merujuknya ke sini kepada kitab. Kalau ada hak besar kemudian tandanya domah terbalik, itu hak dibaca panjang, mad silah qasirah dibaca 2 harokat. Kemudian iwaja, di sini ada mad iwad, fathah tain atau tanwin yang harus karena posisinya di akhir ayat, jadi harus diwakafkan, jadi sehingga salah satu tanda fathahnya menghilang sehingga menjadi mad yang dibaca mad ya, namanya mad iwad. Kita bergeser ke ayat ketiga. Qayyimal, di sini ada tanwin atau fathah tain yang bertemu dengan huruf lam. Huruf lam terkategori ke dalam huruf idgham. Qayyimal, jadi di sini ada ditekan ya. Qayyimal, ini idgham bila guna sebab di sini ada tanwin atau fathah tain yang bertemu dengan huruf lam. Kemudian qayyimal liyu, di sini ada ikhfa ya, hukum nun mati yang bertemu dengan huruf zal, yakni huruf ikhfa. Kemudian ra di sini juga dibaca tebal, liyun zira. Kemudian ba'san, di sini juga kita bertemu lagi dengan ikhfa, fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf shin. Kemudian
di sini dibaca 2 harokat, dibaca panjang 2 harokat karena di sini ada mad tabii atau mad asli. Sebab huruf mad ya di sini didahului oleh baris kasroh ya, oleh huruf yang berbaris kasroh, yang tanda bacanya kasroh. Syadidam di sini kita bertemu idgham bi gunnah ya, sebab tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Di sini ditekan, ditahan ya, selama boleh 2 atau 3 harokat. Mil ladunhu di sini kemudian juga kita bertemu idgham bila gunnah, nun mati yang bertemu dengan huruf lam. Sama halnya dengan yang ini hukum fathah tain atau hukum tanwin, di sementara di sini nun mati yang bertemu dengan huruf lam. Qayyimal mil ladunhu. Nah, kemudian dunhu nun mati bertemu dengan huruf halki, huruf yang makhrajnya yang tempat keluarnya di tenggorokan. Di sini dibacanya izhar ya, jelas dibaca hukum nunnya, huruf nunnya, kemudian jelas juga huruf haknya, huruf halki. Ha ini terkategori kepada huruf halki, huruf yang makhrajnya yang tempat keluarnya ada di tenggorokan. Alif, ha, ain, ha, ghin, kha ya. Huruf-huruf halki, huruf-huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya di tenggorokan. Kemudian wayubasyiral, di sini ada alif lam komariah. Kemudian wayubasyiral mu'minin, nin di sini ada ni, di sini nun mati ada huruf mad, di sini ada huruf mad ya yang didahului oleh tanda kasroh ya, huruf yang berbaris atau tanda kasroh, sehingga di sini ada mad asli atau mad tabii. Kemudian wayubasyiral mu'minin alladzi, di sini mad tabii. Kemudian ya'maluna di sini juga waw, huruf mad yang didahului oleh baris domah ya, dibaca panjang 2 harokat. Di sini mad tabii. Kemudian di sini juga ya'maluna shad, di sini ada alif lam syamsiah ya, yang alif lamnya tidak dibaca dan langsung masuk ke huruf berikutnya. Kemudian shad di sini panjang 2 harokat, di 2 harkat, maaf. Di sini ada mad asli atau mad tabii. Kemudian ha juga di sini dibaca 2 harokat. Di sini juga mad tabii. Kemudian anna lahum a, di sini hukum mim mati, kita bertemu lagi izhar syafawi, jelas dibaca jelas huruf mimnya dan dibaca jelas huruf sesudahnya, yakni huruf hamzah atau alif. Lahum izhar syafawi. Kemudian ajran, di sini ada qalqalah sughra ya, qalqalah yang kecil, huruf jim karena sukun asli di tengah kalimat. Kemudian ajron di sini ajron hasana. Di sini juga ada izhar halki ya. Hukum fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf yang makhrajnya di tenggorokan, ha kecil, dibaca jelas tanda fathah tainnya atau tanwinnya, kemudian dibaca jelas juga huruf berikutnya, huruf ha. Ajron hasana, terakhir di paling akhir penutup ayat ini ada mad iwad ya, di sini ada fathah tain atau tanwin yang kemudian harus dibaca waqaf karena posisinya letaknya di akhir ayat, sehingga dibaca mad, baca panjang 2 harokat. Kemudian kita bergeser ke ayat berikutnya, makithina fihi abada, ayat keempat. Di sini ma ada fathah yang sebelumnya didahului oleh tanda baca di sini ada alif yang didahului oleh tanda baca fathah, dibaca 2 harokat. Di sini ada mad tabii atau mad asli. Kemudian makithina, fi di sini juga fi ya mati atau huruf mad ya yang didahului oleh tanda baca kasrah, dibaca 2 harokat. Kemudian fi juga serupa mad tabii atau mad asli. Kemudian abada, di sini juga sama. Setiap akhir ayat yang ada di sini mad iwad ya, karena tanda baca fathah tain atau tanwin yang letaknya di akhir ayat ya, di akhir kalimat, sehingga harus diwakafkan dan dibaca mad jika diwakafkan karena akhir ayat. Kemudian ayat berikutnya
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Yun di sini ada ikhfa hakiki ya, karena nun sukun bertemu dengan huruf zal. Sama seperti di atas, liyunziro. Di sini wayunziro. Ikhfa. Kemudian ro di sini dibaca tafkim. Kemudian di sini juga ada mad tabi'i atau mad asli. Kemudian qalu. Di sini juga qaf dengan alif ya. Alif di sini ada huruf mad bertemu sebelumnya didahului oleh tanda baca fathah. Di sini mad tabi'i. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kemudian di sini kita bertemu lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Kemudian terakhir walada, di sini kita bertemu dengan mad iwad ya, serupa tanda baca atau fathatain hukum tanwin yang letaknya di akhir kalimat harus diwaqafkan. Terakhir, ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Di sini ma ada mad tabi'i, ada huruf mad alif yang berdidahului diawali oleh tanda baca atau baris fathah sehingga harus dibaca 2 harakat. Di sini mad tabi'i atau mad asli. Ma lahum bihi. Nah, di sini ada ikhfa syafawi. Di sini ada huruf mim, hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Mungkin ini salah satu hukum yang paling sederhana ya, hukum mim mati yang gampang dihafal ya. Setiap huruf mim mati atau mim yang tanda bacanya sukun ketika bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Ketika bertemu dengan huruf selain ba dan mim itu namanya izhar syafawi. Kemudian di sini min ilm di sini ada izhar ya, izhar halki disebab di sini ada hukum bacaan nun mati yang bertemu dengan huruf ain, huruf yang makhrajnya yang tempat keluarnya ada di tenggorokan. Izhar halki. Izhar artinya jelas, halki artinya tenggorokan, karena huruf ain, ghin, kha itu huruf-huruf yang tempat keluarnya yang makhrajnya ada di tenggorokan. Kemudian min ilmiu. Di sini ada idgham bi gunah, hukum fathah kasrahatain atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Wow, di sini idgham bi gunah. Kemudian wala, la di sini ada mad tabi'i ada atau mad asli. Kemudian li a di sini ada mad badal ya atau fathah berdiri. Mad yang menggantikan. Kemudian baihim. Nah, di sini ada mad wajib muttasil. Kalau yang di atas mad jaiz munfasil, kalau yang di bawah mad jaiz mad wajib muttasil. Yang membedakan adalah ini adalah satu kalimat, abaun. Abaun berasal dari abaun, li abaihim. Aba ini jamak dari aba ya, dari bapak-bapak, dari abun. Nah, yang membedakan mad wajib dan mad jaiz adalah katanya. Kalau mad jaiz ini terdiri dari 2 kalimat, allazi satu kalimat yang artinya yang, kemudian anzala telah menurunkan. Ini ada 2 kata. Allazi diakhiri oleh mad tabi'i, kemudian anzala diawali oleh huruf mad. Nah, di sini ada 2 kata. Sehingga mad jaiz munfasil di sini boleh di antara 3 sampai dengan 5. Sementara di sini mad wajib ya. Mad yang ditekankan, diupayakan membacanya panjang karena satu kata aba, satu kata dia satu kata yang berdiri sendiri yang artinya bapak-bapak ya di bahasa Indonesia, atau leluhur-leluhur atau kakek atau nenek moyang. Aba di sini artinya bapak-bapak kalian. Sementara di sini ada 2 huruf, ada 2 kata maksudnya. Kata dalam bahasa Indonesia artinya atau terjemahnya dalam bahasa Arab itu kalimah. Nah, jadi kalau rekan-rekan belajar atau bertemu dengan guru-guru jangan ada sedikit mungkin confuse ya. Kata dalam bahasa Indonesia itu terjemahnya kalimah dalam bahasa Arab. Sementara kalimat dalam bahasa Indonesia itu jumlah dalam bahasa Arab terjemahnya. Jadi kalau ada bilang satu kalimah kalau dalam bahasa Arab ya satu kata. Kemudian
Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Di sini ada kalimatan, di sini ada hukum ikhfa ya, fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Kemudian min a di sini ada izhar. Kemudian afwa wa di sini dibaca 2 harokat, di sini ada mad tabi'i. Kemudian iyaqulun di sini ada nun mati yang bertemu dengan huruf ya, di sini ada idgham bigunah. Kemudian yaquluna qu di sini ada huruf waw, huruf mad, waw dengan kasrah waw dengan sukun atau huruf mad bertemu didahului dengan tanda baca domah, dibaca 2 harokat mad tabi'i. Kemudian luna juga mad tabi'i. Kemudian illa juga mad tabi'i. Kemudian kadziba di sini diakhiri dengan mad iwad ya. Kemudian di sini ada mungkin yang terlewat apa? Oh, di sini kita kembali ke awal. Di sini ada tanda baca saktah di sini. Saktah itu membolehkan kita berhenti. Jadi kita itu boleh berhenti di sini karena memang ini akhir ayat. Boleh juga kita menggunakan tanda baca ini, saktah ya. Saktah ini kita berhenti tetapi tidak mengambil nafas. Misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, kita di sini berhenti sejenak, kemudian langsung ke bacaan ke ayat berikutnya, langsung disambungkan. Tetapi di sini tidak mengambil nafas ya. Ini hukum saktah di sini. Kemudian ini juga ada tanda baca seperti huruf to ya. Di sini juga di bawah ada 2. Ini yang paling sering banyak muncul di ayat pilihan ini, Al-Kahfi ruku pertama maupun ruku terakhir. Ini waqaf aula di sini. Jadi jika rekan-rekan bertemu dengan waqaf ini waqaf yang pengertiannya itu waqaf itu atau berhenti itu lebih baik daripada melanjutkan bacaan. Jadi secara pengertian juga waqaf aula ya, seperti huruf wasal ya. Artinya memberhentikan bacaan. Berhenti sejenak di sini itu lebih baik daripada melanjutkan gitu. Ini waqaf aula. Kalau sudah berhenti di sini tidak perlu diulang ya, bisa dilanjutkan. Karena secara pemaknaan pun tetap tidak terganggu begitu. Nah, mungkin ini saja breakdown kita soal tajwid yang ada di 5 ayat pertama di ruku awal Quran surah Al-Kahfi. Semoga ini nanti bisa mewakili ya, bisa mewakili ayat-ayat yang lain atau ayat pilihan berikutnya. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, saya ingatkan kembali bisa mengisi daftar hadirnya, absensinya ada di kolom chat ya. Oke, kepada rekan-rekan mungkin kita tidak bisa tidak bisa panjang lebar soal penafsiran, tetapi di sini akan saya sampaikan, saya lebih mungkin tekankan sejauh mana ya pentingnya tahsin gitu. Mungkin istilah tahsin ini agak begitu mungkin familiar di sebagian rekan-rekan, mungkin juga baru mendengar istilah tahsin ini di bagi rekan-rekan semua. Sebetulnya sama ya, dari segi pengertian pun sering disamakan, diserupakan dengan tajwid ya. Tahsin sendiri dari bahasa Arab tentunya, yang artinya yang berasal dari hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya memperindah, memperbaiki, memperbagus ya bacaan ayat Al-Qur'an. Nah, istilah ini juga serupa ya dengan tajwid ya. Ya, artinya karena memang kenapa teori dan metodologi mengenai tilawah Al-Quran itu kan terus berkembang, karena itu memang sejalan, mungkin istilah-istilah juga ke depannya akan ada istilah-istilah yang baru ya mengenai teori atau metodologi dari pembacaan Quran ya, karena memang demikian yang dikehendaki oleh Hadrat Rasulullah SAW. Kan beliau sampaikan
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kita umatnya Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu man ta'allama al-Qur'an, yakni dia yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Jadi Rasul sendiri sampaikan redaksi hadisnya, redaksi kalimatnya tidak yang menguasai Al-Quran, tetapi yang terbaik itu yang mereka mempelajari, terus mempelajari dan terus mau mengembangkan dan kemudian mengajarkannya. Jadi gitu. Itu memang berangkat dari sana. Nah, perlu juga kita sadari, kita renungkan bahwa urgensi daripada tahsin, memperbaiki, memperbagus, memperindah bacaan itu seberapa pentingnya itu sebetulnya hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Tentu apalagi bagi kita sebagai murid Imam akhir zaman ya, murid Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang salah satu tujuan diutusnya beliau kan yuhidin wa yuqimus syariah ya. Ya, yang itu semua berporos kepada Al-Qur'an kan, menghidupkan agama dan menegakkan syariat, semuanya akan kembali kepada Al-Qur'an Karim. Nah, pentingnya memperbaiki atau memperindah, memperbagus bacaan itu yang pertama saya ambil dari Quran surah Muzammil ayat keempat. Di sini Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala sampaikan, bacalah Al-Quran secara perlahan. Karena dalam satu kesempatan yang lain, Hadrat Rasulullah SAW itu kan beliau bersabda, kemudian juga ditekankan, dilanjutkan oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa bagi siapapun yang membaca Al-Quran maka akan ada kebaikan dari setiap hurufnya ya, berlipat ganda. Hazrat Aisyah sampaikan bahwa yang dimaksud itu bukan alif lam mim, bukan kata itu, tetapi betul-betul setiap hurufnya ya, alif, lam, mim, ba, ta, sa dan seterusnya gitu. Hazrat Aisyah tekankan bahwa memang betul-betul setiap huruf itu memiliki, akan ada kebaikan ya bagi si pembaca begitu. Jadi sehingga ini menjadi concern kita karena memang ini perintah Allah Ta'ala sendiri, warattilil Qur'ana tartila, bahwa hendaknya kita membacakan Al-Quran ini, mentilawahkan Al-Quran ini secara perlahan. Nah, coba kita kaitkan dengan menghindarkan dari kesalahan, salah satu urgensinya. Selain daripada setiap huruf Al-Quran itu, ini bicara kita keimanan, akan berdampak pada kebaikan, akan menjadi kebaikan bagi si pembaca. Kemudian hal yang lebih jauh lagi di balik itu semua, bahwa kenapa warattilil Qur'ana tartila, bahasa yang digunakan Allah Ta'ala, kenapa harus membaca perlahan, adalah supaya setiap hak-hak setiap huruf itu dipenuhi, tepat pada tempat keluarnya, tepat pada makhrajnya, kemudian utuh juga secara sifat ya, secara kualitas gitu. Misalkan ada huruf-huruf yang tempat keluarnya, yang makhrajnya itu serupa sama, tetapi sifatnya lain gitu. Misalkan sin dan shad ya. Sin dan huruf shad itu sama makhrajnya, tempat keluarnya di pangkal lidah, tetapi sifatnya yang membedakan. Shad ini terkategori huruf-huruf isti'la, kemudian sin ini terkategori huruf istifal ya. Isti'la ini untuk huruf shad itu huruf-huruf yang mungkin sederhananya pengertiannya yang posisinya di pangkal, yang kemudian vokalnya itu o ya, shad, ra, kha, ta, do ya, huruf-huruf isti'la seperti itu. Nah, supaya kita itu bisa memenuhi pertama tentu kebaikan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dan Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hak-hak setiap huruf dari makhrajnya, tempat keluarnya, dan sifat-sifatnya atau kualitas-kualitasnya. Mengapa demikian? Karena itu akan menghindarkan dari kesalahan ya. Ketika kita membaca Al-Quran, membacakan huruf itu tidak pada makhrajnya, tidak pada tempatnya, itu kan akan berakibat fatal. Itu kesalahan yang begitu sebetulnya wajib ya, harus dihindari. Mungkin itu tidak akan terasa ya ketika kita tidak mengetahui maknanya, tetapi dalam hal ini rekan-rekan sudah mengetahui melalui kelas ini. Misalkan yang paling sering kita baca, misalkan perintah Allah Ta'ala ketika kita hendak membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Allah Ta'ala sampaikan,
ketika kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalau untuk membaca ta'awuz ya maksudnya. Nah, di sana kan kata pertamanya a'udzu billah, di situ menggunakan huruf zal ya. Tetapi ketika mungkin ada kesalahan yang mengakar mungkin sehingga membacanya a'udzu menggunakan huruf dal, itu artinya lain dan bahkan naudzubillah bertolak belakang ya. Alih-alih kita melaksanakan perintah Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah, ketika kita hendak membaca Al-Qur'an itu mohon perlindungan kepada Allah, tetapi kita membacanya karena huruf zalnya lain, artinya juga lain gitu. Kalau a'udzu itu artinya aku berlindung. A'adza ya'udzu. Aku berlindung kepada Allah ya. Kemudian ketika kita membaca dengan huruf dal, a'udzu, itu artinya pulang ya. Alih-alih kita menjauh dari godaan setan dan mohon perlindungan kepada Allah, kemudian ketika kita membaca dengan huruf dal itu artinya bertolak belakang ya. Malah kita berpulang ke arah sana ya dari Allah Ta'ala gitu. Nauzubillahi min zalik. Makanya ini kesalahan, itulah kenapa perintah Allah Ta'ala watil Qur'an tartila, Allah Ta'ala sampaikan dengan cara yang terbaik. Cara-cara Allah Ta'ala kan ya mau izutil hasanah, cara-cara yang luar biasa indah gitu. Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala tidak sampaikan baca dengan benar gitu, mutlak gitu. Tetapi Allah Ta'ala pun memahami bahwa akan selalu ada proses ya di antara manusia. Kemudian juga sehingga Allah Ta'ala sampaikan redaksi kalimatnya, redaksi firmannya, warotil Qur'ana tartila ya, hendaknya dibaca secara perlahan. Nah, itu juga sejalan dengan perintah dengan pernyataan Rasulullah ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi yang terbaik itu yang mau terus belajar gitu. Jadi dalam upaya itulah kita pertama tentu menjalankan perintah Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Muzammil, kemudian juga menghindarkan dari kesalahan. Kemudian refleksi keimanan. Maksud dari refleksi keimanan ini adalah masuk kepada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-121. Di sana Allah Ta'ala sampaikan haqqa tilawah ya, pembacaan yang sebenar-benarnya. Ini tentu sebaik-baik pembaca Al-Quran itu kan ada pada wujud, ada pada sosok penerima Al-Quran itu sendiri, yakni hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu semua, upaya kita warattilil Quran tartila, mentilawatkan Al-Quran secara perlahan dan mempelajarinya dan berupaya menghindarkan dari kesalahan, itu hak tilawah, itu cara-cara hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, semata-mata karena kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada tauhid, dan kecintaan kita kepada hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ada korelasinya dengan ayat hafalan kita hari ini, Quran surah Al-Kahfi ayat kedua. Bunyi ayatnya, alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Kitab ini yakni Al-Quran. Nah, hanya mungkin 5 ayat yang di dalam Al-Quran, 5 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata hamdalah, alhamdulillah. Selain Al-Fatihah dan Al-Kahfi, ada 3 surah lainnya yang diawali dengan lafaz hamdalah. Nah, ini sebagai bukti rasa syukur kita, alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab, sebuah rasa syukur kita. Belajarnya kita hari ini sebagai bentuk komitmen, sebagai implementasi, sebagai bukti otentik bahwa kita mensyukuri salah satu nikmat Allah Ta'ala, alladzi anzala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada kita sebagai hamba Allah Ta'ala itu Alkitab, yakni Al-Quran. Kemudian landasan takwa yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga. Bunyi ayatnya hudalil muttaqin, bahwa zalikal kitab diawali dengan zalikal kitab, kemudian diakhiri ditutup dengan bunyi ayat hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran ini ya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya, menjadi tuntunan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena di tempat lain Allah Ta'ala sampaikan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah hanya menerima dari antara orang-orang yang bertakwa. Jadi insya Allah Ta'ala belajarnya kita hari ini menyegarkan kembali ingatan rekan-rekan soal seberapa penting, sejauh mana
pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran itu, ya yang pertama dan utama adalah takwa ya, hudal lil muttaqin. Misalkan salah satu di tempat lain sebagai intermezzo, salah satu syair Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam Durrus Samin ya, yang pada sesi pembukaan KPA itu sempat di highlight oleh Bapak Naib Amir, Sekretaris Tarbiyat. Beliau sampaikan, har ek neki kijar ya itikahe agar sab kuch raha hai, agar yeh rahi sab kuch raha hai. Jadi akar dari segala kebaikan adalah takwa, dan jika akar ini ada, maka semuanya juga tentu ada. Nah, syair ini yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di tahun 1901. Nah, sebetulnya dari segi judul itu banyak karena syairnya begitu panjang, puluhan baris gitu syair ini, sehingga itu bunyi posisi sabda tersebut, posisi bait syair tersebut ada di baris ke-44 atau 45 gitu. Nah, syair tersebut ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ketika ketiga putra beliau, kakak-kakak daripada Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Muslim Maud, menghatamkan Al-Quran ya di usia kecil gitu. Ketika putra-putri Bashir Ahmad, putra pertama Hadrat Masih Maud, kemudian Syarif Ahmad, kemudian Mubarikah, itu ketiga putra-putra dan putri beliau itu menghatamkan Al-Quran ya. Jadi ketika Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sebagai imam zaman menyaksikan keturunan-keturunan yang menghatamkan Al-Quran di usia yang sangat belia, nah beliau juga menulis syair yang tadi, yang ada bait itu tadi, bahwa akar dari segala kebaikan adalah takwa, jika akar ini ada maka segalanya ada ya. Itulah Hadrat Masih Maud sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Ta'ala tentunya, yang memberikan kesehatan dan kemampuan yang luar biasa kepada putra-putrinya yang mampu menghatamkan Al-Quran bahkan di usianya yang sangat belia gitu. Syair itu pun ditulis Masih Maud, digubah oleh Hadrat Masih Maud ketika putra-putrinya bisa menghatamkan Al-Quran dengan karunia Allah Ta'ala. Nah, di sini sudah 1 jam kita membahas tajwid dan urgensi daripada tahsin ya, perbaikan-perbaikan yang perlu diperhatikan, dan karena itu semua memang menjadi perintah Allah Ta'ala. Kita sedikit lagi membahas sedikit bahasan ataupun hal-hal yang terkandung ya di balik beyond the chapter ya, apa yang ada di balik surah ini. Nah, jadi surah ke-18 ini, surah Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat, 111 dengan basmalah. Kemudian para awalin juga, mufassirin juga di awal, termasuk para sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma juga meriwayatkan, sepakat ya, bahwa surah ini seutuhnya turun di Mekah ya. Kemudian ada juga sabda Hadrat Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa surah Bani Israel atau Al-Isra, surah Al-Kahfi dan surah Maryam atau surah ke-17, 18, 19 ini merupakan salah satu harta karun beliau, harta pusaka beliau yang kuno atau yang lama ya. Nah, karena ketiga surah ini, surah Bani Israel, surah Kahfi dan surah Maryam itu memiliki ikatan yang erat gitu. Di sini berjalannya bagaimana syariat Hadrat Musa alaihissalam dan Hadrat Isa alaihissalam ya. Kemudian bagaimana pasca itu, setelah itu segolongan mungkin di sana menjadi mayoritas orang-orang yang mengadakan konsili yang menganggap bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai anak ya. Nah, di Quran surah Al-Kahfi, di akhir-akhir Quran surah Al-Kahfi itu ada bunyi ayat yang wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, bahwa katakanlah segala puji bagi Allah Ta'ala bahwa tidaklah mungkin Allah Ta'ala itu mempunyai seorang anak. Kemudian jika kita merujuk kepada ayat ini di awal Quran surah Al-Kahfi pun
demikian menyebutkan soal itu. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan dia memberikan peringatan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Nah, kemudian salah satu urgensinya kenapa surah ini, kedua hafalan ini dipilih ya dari sekian banyak ayat-ayat pilihan yang lain dan surah-surah yang lain. Tentunya ini ada kaitannya dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan tugas beliau yaksirus salib ya, yang mematahkan salib ya. Tentu tidak salib secara fisik tetapi secara akidah ya. Nah, jadi ketiga surah ini memiliki kaitan bahasannya tentang mereka, kaum, kehancuran, kebinasaan mereka, kaum yang memiliki keyakinan, yang memiliki akidah bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Nah, kita beranjak ke ayat yang ketiga. Ini kan kalau kita ke ayat yang pertama atau ayat yang kedua, Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab. Dan di sini yang menjadi fokusnya adalah segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Nah, yang menjadi fokusnya adalah di sini adalah kitab. Kitab di sini adalah merujuk kepada Al-Quran Karim. Nah, Al-Quran Karim dan misi Islam yang kemudian yang menjadi diemban oleh Hadrat Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, posisinya adalah Al-Quran atau misi Islam atau syiar Islam. Walam yaj'al lahu iwaja, yang sama sekali dia akan tidak membiarkannya bengkok ya. Artinya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan membiarkan Al-Quran ini tercemari oleh tangan-tangan manusia ya. Artinya mengalami perubahan-perubahan seperti naudzubillah, seperti kondisi kitab yang lain yang mengalami perbaikan, dalam mungkin judulnya perbaikan-perbaikan, tetapi itu sudah tidak kehilangan otentisitas ya, kemurnian bahwa itu adalah firman Allah Ta'ala. Kalau kita kan menerjemahkan Al-Quran, teks aslinya tetap ada, tetapi terjemahnya baru dituliskan di bawahnya gitu. Tidak seperti kitab yang lain, memang secara utuh firmannya itu yang diterjemahkan, kemudian menghilangkan teks asli dari ayat itu. Kalau kita kan Al-Quran, teks asli Arabnya itu ada, tetap ada, jadi otentisitas, kemurnian itu tetap ada. Nah, ini adalah menjadi janji Allah Ta'ala sendiri. Kemudian Al-Quran ini sebagai misi Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana saat itu yang mayoritas adalah tentu saja dari umatnya Nabi Musa dan umatnya Hadrat Isa, yang saat itu Hadrat Isa saat itu yang memiliki, yang setelah sepeninggal jauh setelah wafatnya Hadrat Isa, mereka mengadakan konsili yang menyepakati bahwasannya Tuhan itu mempunyai anak. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, posisi Al-Quran ini ketika datang pertama kali kepada Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qayyiman, dia itu lurus Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala jaga, walam yaj'al lahu iwaja. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan terjemari, sehingga Allah Ta'ala sampaikan qayyiman, bahwa Al-Quran itu ya utuh, tegak ya, dan lurus, liyunziro, dan fungsinya adalah di masa Rasulullah SAW, di masa awal liyunziro ba'san syadida, untuk mengabarkan, untuk memberi peringatan kepada mereka, kepada orang-orang alladzina qalu takhadallahu walada, kepada mereka yang mengatakan atau memiliki akidah bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai anak. Posisi Al-Quran ketika pertama kali turun, dan ini menjadi misi Rasulullah, adalah liyunziro, untuk mengingatkan mereka, untuk memperingatkan mereka. Kemudian ketika setelahnya mereka menjadi orang-orang yang beriman dan berbaiat kepada Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka posisi Al-Quran itu berubah. Wa yubashshiral mu'minina, ketika mereka itu sudah menjadi mukminin, menjadi orang-orang yang berbaiat kepada Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sahabat setia dan pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka posisinya berubah, sudah tidak lagi liyunziro, sudah tidak lagi memperingatkan, tetapi wa yubashshiro, menjadi kabar baik ya, menjadi kabar bahagia, menjadi kabar suka bagi mereka, bahwasanya annalahum ajran hasana, bahwasanya bagi mereka yang telah diperingatkan, yang telah liyunziro, yang telah diingatkan, kemudian beriman menjadi mukmin, wa yubashshir, maka menjadi kabar suka bagi mereka bahwasanya ajran hasana, annalahum ajran hasana, bahwasanya itu adalah ada ganjaran yang baik di balik itu semua. Kemudian sepeninggalnya Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wafatnya juga para sahabat dan para khulafa kita, khulafa rasyidin,
Makithina fi abada, di sini akan disampaikan Allah Ta'ala itu akan bertahan ya, bertahan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian setelah wafatnya Hadrat Rasulullah, wafatnya para sahabat, wafatnya para khalifah. Nah, posisi Islam kan kembali merosot. Misalkan yang menjadi bukti otentik adalah bagaimana Islam awal itu bisa menaklukkan Spanyol. Tetapi kemudian setelah itu Spanyol bisa direbut kembali oleh Nasrani. Tetapi kemudian hingga hari ini masjid pertama yang kembali bisa berdiri di Spanyol setelah keruntuhan Islam di awal itu masjid kita yang didirikan oleh jemaat kita. Itu salah satu menjadi tolak ukurnya bahwa Islam mengalami masa kemerosotan. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat, para khalifah, kemudian ulama-ulama awalin. Nah, Islam kan kembali mengalami kemerosotan. Nah, posisi Al-Quran kembali sebagaimana awalnya. Wayunziro, di awal kan ketika Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah itu posisinya liyunziro, untuk mengingatkan mereka sehingga mereka kemudian menjadi mukmin, dan walhasil sebagai konsekuensinya wayubashiro, mereka diberi kabar suka bahwasanya ajrun hasanah, ada ganjaran yang baik. Tetapi setelah wafatnya itu beliau semua termasuk Rasulullah, para khalifah, para sahabat, Islam mengalami kemunduran kembali, mengalami kemerosotan. Maka posisi Al-Quran akan kembali, wayunzirul ladzina, akan kembali mengingatkan mereka itu, akan kembali memperingati mereka itu, bahwa mereka itu siapa? Mereka yang dimaksud adalah alladzina qalu takhadallahu walada, bahwasanya mereka itu kaum yang orang-orang yang meyakini atau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai anak. Maka setelah kemerosotan Islam, posisi Al-Quran itu berubah kembali menjadi wayunziro. Nah, inilah di sini posisi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu di sini. Karena sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa tugasnya adalah wayaksirus salib, yang menghancurkan salib, menghancurkan akidah ini. Kemudian wayunziro ini menjadi tugas Masih Maud dan kita sebagai umat beliau ya, umat Hadrat Imam Zaman alaihissalam. Nah, posisi Al-Quran di akhir zaman itu kembali akan menjadi wayunziro, akan menjadi peringatan bagi mereka yang memiliki akidah bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai anak. Kemudian di ayat berikutnya penegasan kepada mereka, penyesalan yang sebetulnya semestinya tidak dilakukan oleh mereka. Allah Ta'ala penegasan dari Allah Ta'ala. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Malahum, tidaklah mereka bihi, akan hal ini, akan kitab ini, min ilmin, tidaklah mereka itu mempunyai ilmu akan hal itu, wala li abahim, dan tidak pula leluhur mereka. Nah, kejadian ini ketika mereka berjaya secara duniawi, kemudian Al-Quran turun, liyunziro, yang sifatnya memperingatkan mereka bahwasanya Allah Ta'ala itu bukanlah wujud, bukanlah zat yang bisa mempunyai anak. Nah, kemudian sebagian juga ada yang beriman, tetapi kemudian kemerosotan Islam kembali ya, mereka kembali kepada hal tersebut. Kemudian juga posisi Al-Quran kembali berubah menjadi peringatan, wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan hal itu kan sejarah itu terus berulang ya. Jadi maksud Allah Ta'ala malahum bihi min ilmi wala li abahim, sama sekali mereka itu tidak mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, dan tidak juga leluhur mereka. Pengetahuan maksudnya ya pengetahuannya hakiki terkait Al-Quran, terkait Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud yang esa dan tidak mempunyai anak ya. Ini pernyataan bahwasanya mereka itu tidak memiliki pengetahuan yang benar akan wujud Allah Ta'ala, sehingga mereka mengulangi hal itu ya. Sehingga posisi Al-Quran pun kembali menjadi wayunziro, kembali akan memperingati mereka, dan ini semua menjadi misi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ini baru permulaan, sebetulnya masih banyak bahasan-bahasan berikutnya yang membahas Dajjal, yang membahas Zulkarnain, posisi Hadrat Masih Maud di akhir zaman seperti apa utusan Allah Ta'ala ini. Sebetulnya masih banyak. Mungkin dari 5 ayat pertama ini bisa kita ketahui di mana posisi Hadrat Masih Maud SAW yang mengemban misi Al-Quran, yang mengemban misi wayunziro, liyunziro, dan wayunziro. Nah, itu saja. Mungkin sebetulnya masih banyak slide yang belum tersampaikan, tapi insya Allah Ta'ala itu semua tadi sudah lumayan mencakup ya, daripada materi kelas kita ya.
Seyogianya memang materi intinya adalah hafalan, tetapi karena durasi waktu dan keterbatasan kita di masa sekarang, jadi insya Allah Ta'ala dari 4 orang rekan-rekan semua bisa mewakili rekan-rekan yang lain, bahwasanya rekan-rekan insya Allah Ta'ala bisa menjadi orang-orang yang terbaik ya, digolongkan umat terbaik, karena memang Rasulullah sampaikan yang terbaik itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, mereka yang mau terus belajar ya, mempelajari Al-Qur'an. Yang disebutkan yang terbaik menurut pandangan Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan mubarak kepada rekan-rekan semua. Jazakumullah hasanal jaza atas kesempatannya, atas waktunya mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya, di tengah perkuliahannya atau pekerjaannya. Saya ucapkan mubarak sekali lagi kepada rekan-rekan semua. Itu saja dari saya sebagai pemateri yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang belum mengisi absensi, silahkan di kolom chat ya, masih ada. Jazakumullah ahsanal jazaa.